Bapak Ibu yang mulia dan pemirsa
dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai melanjutkan agen itu bisa itu kita soyo paham betul paham posisi kita dan selalu yang kita alami dalam diri ini kita gunakan untuk sebesar-besarnya mengenal Allah, makrifatullah. Aneh sekali ketika kita berada di sebuah rumah mewah, kemudian fasilitasnya lengkap, makanan minuman semuanya dicukupi, tapi kita tidak mau kenalan dengan yang punya rumah, bahkan hancur, bahkan malah main musik di rumah, bahkan menyakiti yang punya rumah. Ketika akalnya masih tidak, pasti bisa berpikir jauh kebijakan. Itu baru antara manusia dengan manusia yang pemberiannya tidak seberapa, dan pasti manusia itu kalau memberi kepada yang lain pasti punya maksud, punya tujuan, punya harapan. Kalau orang bicara ini orang bicara ini orang yang suka berdoa, betul-betul bukan bantuan bukti. Bandingkan dengan fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa batas harga nilainya tidak akan bisa ditukar dengan uang sebesar apapun. Pemberiannya tidak pernah berhenti sedetik pun. Kemudian yang memberi ini sama sekali tidak punya maksud sedikit pun untuk minta balas jasa, untuk dibantu tidak. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Membantu kita manusia all out. 24 jam kita tidak pernah lepas dari pertolongan Allah. Pasti terjadi. Sedetik saja kita tidak ditolong oleh Allah. Apa berhenti kalau kita sedetik saja kita sudah salah. Sudah almarhum. Maka aneh sekali ketika ada manusia, semua ilmu dipelajari, ilmu dunia dipelajari selama mulai A sampai Z dengan biaya yang tidak sedikit, waktu yang tidak pendek. Di daftar bujange Pak Ane, kita kira buatnya disangoni, polisi rewel, untuk edit motor, untuk tahu segala macam ilmu global. Tetapi tentang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dipelajari. Ini kan gila betul. Ilmu dunia mulai asal dari Z apa kabeh. Tapi ilmu tentang yang pokok dunia tidak pernah dipelajari. Ketika ada hujan, dia terkaku-kaku dengan karena putih hujan adalah sinar matahari yang memantul ke laut, lautnya menjadi buka uapnya ke atas. Kemudian seperti dan itu kemudian menjadi hujan ini ke bumi. Gumun kalau dari itu tapi tidak gumun, siapa itu semuanya? Juga ulangan ke 10 ujian jadi jasa. Tapi tidak mau tahu siapa yang menciptakan semua. Aneh luar biasa manusia. Karena itu setiap detik apapun yang kita alami langsung connect dengan Allah untuk mengenal Allah. Kalau orang itu tidak kenal dengan Allah, yang dikenal dengan dunia, pasti dia akan menunggankan dunia karena yang dia tahu adalah dunia. Duit kalau yang karena yang dituankan dunia karena dia tidak tahu apa yang kenal Allah. Sehingga meskipun ilmu dunianya itu sudah luar biasa, titelnya sudah rangkap-rangkap, tetapi nanti kalau belum saya ini motor itu kemudian itu kan parkir ini apa saya itu kan parkir untuk kilo saya ini profesor kamu bukan parkir jelas kan tidak kenal cuma saya ini semua tunggu loh, ada yang itu juga sebenarnya. Betul tapi dulu. Judulnya kurang oleh ngoceh berapa. Masya Allah. Padahal kalau berpikir secara ilmu tauhid, alhamdulillah masih ini aku rasanya pasar, orang tauhid motor, orang bayar parkir, orang bapak keluar dia. Jawab lo jodoh.
mengatur mentok. Itu kan bapak keadilan sosial itu di luar itu ada pada mungkin 45 tahun. Mana? Nopo. Mak itu kalau ada orang termasuk ini. Ya. Orang yang mengenal Allah, yang selalu mereka Allah, semua peristiwa yang terjadi, dia selalu akan merasakan nikmat dan lezat. Semua betul. Berikut itu menjadi. Alhamdulillah, kalau hidup, syukur hidup ini. Liyaqul alladziina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bi hadzal matal. Liyaqul supaya padha ucap alladziina fi qulubihim maradun sing atine kebak penyakit. Wal kafiruna dan orang kafir madza aradallahu bi matal. Kok suruh apa ini jadi piye lagi? Usia baru sing suwe baru ini. Madza aradallahu bi hadzal matal. Itu dan orang liwat protes ketika cuacanya hujan duduk bagi orang doi kami ini nanti kan bener sih cetok sore ini dulu semua tapi tidak sadar ini yang membuat hati kita menjadi keras dulu kan berkali-kali tidak sadar ya orang kok baru sadar mulai Allah sampai berdiri itu salah satu contoh orang yang tidak mengenal Allah tidak kenal, tidak paham. Nanti tahu ngerti. Untuk menjadi tahu itu gampang. Ibu-ibu preso bapak itu lihat. Preso. Kalau bapak tahu istrinya, tahu. Yang paham betul. Paham betul. Paham betul. Jadi hari itu sudah paham itu. Bapak betul. Ada betul. Kalau dia paham, itu dia tahu latar belakang bapak. Suami saya itu di psikologi, bapak itu poli, ngerti berapa, kok punya karakter seperti itu kalau paham, dan itu juga pendek. Yang berkerja, ngerti tahu paham, mari disuruh ini. Bawa pukul deh, ini. Usahakan seluruh peristiwa langsung nyambung, connect kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting sekali sehingga ilmu yang kita pelajari, ibadah yang kita pelajari itu nanti ngefek, ada hasilnya, ada nikmatnya. Kenapa kita sholat siang sampai sholat kita tahu itu perasaan ya. Kenapa kami sholat kok tidak ada bekasnya atau sedikit sekali bekasnya? Karena ngerti sholat itu tahu sholat itu apa mereka, hukum sujud, ora paham yang dibaca ketika sholat. Halo. Kalau ini boleh dukung dari berbagai salah. Baca Fatihah, tahu Fatihahnya berapa? Kan maknanya apa? Angkat tangan sambil itu nggak paham. Disuruh dulu pernah angkat tangan, tapi tidak paham, makanya tidak mengendai. Masya Allah. Jadi ternyata pekerjaan umat kita ini untuk memperbaiki diri ternyata masih sangat-sangat banyak sekali. Sementara umur untuk kepala kita ini. Kita pilih tahu deh. Nakal mati, mabai nasib nanti rasa ini. Umurnya umat itu dokternya sudah nanti 70 tahun. Suwiki bahkan saya mundur sama 70 tahun. Tapi ternyata kalau kita jujur masih banyak sekali perkawis sehingga kita tidak perbaiki balik. Terus kita kembalikan untuk mengenal Allah Maha termasuk ketika hari ini Allah membuka mata masyarakat alam dunia untuk menunjukkan kekuasaannya dengan terjadinya perang di Palestina. Ini betul-betul orang Palestina dakwah bil hal ini, dakwah dengan perbuatan nyata. Ada yang mengatakan Palestina yang meninggal dunia berapa besar, tetapi mata manusia dunia ini jutaan mata melihat kebesaran Allah. Bahkan di belahan dunia sana banyak orang berbondong-bondong masuk masjid kepengen minum Islam, membeli Al-Quran, berbondong-bondong beli Al-Quran. Mereka terpesona dengan ketangguhan rakyat Palestina yang demikian biasanya mereka tetap menang, mereka main rumahnya hancur, gak ada makanan, tapi tetap saja biasa, tidak menderita, bahkan masih banyak yang tersenyum.
berlima adalah benda berlima kemewahan, tetapi dikejar dengan kecemasan. Tidak sedikit yang beri bunuh diri karena juga menghadapi kehidupan yang serba mewah. Maka dari kata peristiwa Palestina ini sekaligus untuk PDLT perbaiki diri, perbaiki diri, lakukan T yang berbalik. Artinya, sarapan telat, terus gedruk kalau dibalik, ulamanya dari sarapan telat, kemudian bikin teh, langsung konekan ke Palestina. Mereka nggak punya rumah yang hancur, nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak ada listrik, nggak ada apa. Jika mereka kumpul, betul lagi boleh kamu itu. Jadi itu betul penting. Bapak itu kan beliau itu berdasarkan surat yang kami bawa Al-Baqarah 275. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladzi yatawaffahu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wong kasih bodoh makan riba dheweke ora iso ngadeg. Kejaba masjid koyo dene wong sing kerabukan setan, wong sing masuk jalan kerabukan setan, alhamdulillah. Ini orang sing kasus itu. Mata airnya gimana? Itu meter betul pak mata airnya. Saya gawe pompa air. Saya gawe kalau berapa ribu orang yang datangkan air ini? Berapa ribu itu? Ribuan orang sih gawe gelap, tapi gelap ini karyawannya dia kulit. Itulah salah satu cara kemarin. Jika dia dengan hukum saja, oh ya rapat itu. Itu yang buat artinya selalu dia di sekeliling dia mereka kebahan. Oh ya baik itu dia. Kalau tidak boleh dengan Allah yang saja. Ya baru putih coba berani kata. Itu kalau tidak boleh dengan Allah. Kadang itu bukan itu. Nanti mereka benar sekeliling. Nanti lagi. Meskipun kita dengan sederhana, ini pelajaran tauhid, tapi pelajaran tauhid, pelajaran iman. Langsung untuk kita hayati, kita cermati. Meskipun air putih ini ribuan orang yang terlibat, yang ikut membantu mengatakan air putih di meja, air putih ada di meja ini, masya Allah. Tapi kalau saya dengan Allah, ya ini aku dibantu, aku terus. Riba itu jelas sekarang orang yang menghalalkan barang yang haram menurut pendapat jujur ulama berdasarkan ayat dan sunnah adalah kafir. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, apalagi kemudian melakukan yang haram diberlakukan. Nah, ketika hukum Allah yang sudah ditetap keras banget, ketika hukum Allah ditetap dengan belakangan, maka kita tinggal menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 bencana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai menimpa kepada kalian. Karena waktu itu belum terjadi satu di antaranya. Wa ma lam yakum alimatuhu bi kitabillahi illa al-qawu bi ba'sahum bainahum.
Dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak menerapkan hukum yang Allah turunkan di dalam kitabnya, kecuali Allah akan menimpakan siksa kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada 5 bencana ini ya. Bencana yang kelima, artinya untuk Allah jelas dibagi haram yang dihalalkan, yang halal dihalalkan, yang haram dihalalkan. Maka siap-siap untuk menerima jatahnya siksaan Allah Subhanahu wa taala selagi masih di dunia ini. Padahal yang namanya riba dan anak dunia itu sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat biasa, bahkan sebuah keharusan. Maka bagaimana manusia ini ingin mendapatkan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, berdasarkan ultimatum Pancasila ketika hukum Allah dilecehkan? Salah satunya adalah riba. Sudah berkali-kali orang bahas masalah riba ini, tapi ya hampir tidak ngefek sama sekali, kecuali yang sendiri. Padahal riba itu siksanya 5 tahap berdasarkan sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Ketika di dunia pelaku riba yang Allah riba baru disunnah akan dihancurkan, dimusnahkan harta benda dari riba itu. Akan dimusnahkan oleh Allah harta benda yang diperoleh dengan jalan riba. Relasi apa kita biasanya? Apa relasi apa? Akan hancur, musnah. Meskipun jadi pabrik begini-begini ya. Pabrik begini-begini, mobilnya tiplah-tiplah, mobilnya mobilan, kemudian sehingga kira mobil, apa dipakai? Tetapi akan dihancurkan oleh Allah. Barokahnya rontok, pikirannya cumpleng, Al-Quran tidak pernah bilang berhenti. Yang menikmati siapa? Yang menikmati sing nyawa seneng banget. Dan senengnya mau koyok apa? Baik, sing seneng tidak. Sing, kami lo nyawa kau. Asli pak ini pak. Nyawa kau dikasih keluar wajah, berarti mengenai saya ini begini. Wajah, berarti mengenai saya di sini. Wajah, berarti mengenai saya. Wajah ini kalau berdua orang buyut. Kali buyut kok, kita ada di sini. Barangkali dibaguskan oleh Allah. Meskipun angkanya besar, jebel lagi yang kita makro-makro, nek keropos rapuh. Baik itu orang per orang ataupun instansi, bahkan negara pun. Negara jadi kalah kabut dari 25 kakek kemudian akal sehatnya hilang kakek. Mau gede-gede, mau makan-makan, mau pinter-pinter, udah dia ada sih kan? Orangnya ada. Ya ada kemudian dia kontrol kita ini. Dipakai, jadi akhir saya tidak bisa lagi. Di dunia akan ditutup dalam bertambah banyak, bertambah panas. Dua dunia soket, sirai saya panas, saya buka saya bilang tidak bisa mati. Kemudian nanti dalam kubur dia akan renang di sungai darah. Wangi naik sungai darah. Di ujung sana ada 2 orang. Bawa waktu, begitu sampai dari Bandung. Kepalanya dengan batu, 2 orang lagi. Tergosak. Sampai di sana di Bandung, terus sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. 2. Yang ketiga, nanti kalau bangkit dari alam kubur, ayatnya kalau jalannya sempoyongan seperti orang kemasukan setan. Ketika bangkit dari alam kubur, mau menuju pada mahsyar. Kemudian kalau sudah sampai di padang mahsyar, ditantang perang oleh Allah. Itu sekolah setan, kemasukan setan ini ketika bangkit dari alam kubur. Kemudian ketika di padang mahsyar ditantang Allah untuk berperang. Perang musuhnya Allah dan Rasulnya. Pak Danu bisa bikin Allah ya Rasulullah. Allah mengumumkan perang kepada orang itu. Di padang mahsyar itu orang berbodoh-bodoh mencari Rasulullah untuk minta sama aku. Ini orang ditantang perang oleh Allah. Kemudian terakhir nanti di alam horor setelah proses hisab timbangan amal sudah selesai, maka dia akan masuk neraka di Nabiha. Karena itu kita lagi yang masih punya negara yang timbang neraka konvensional, masih ada waktu. Nanti kalau sudah sampai waktunya, ini kamu penyesalan yang tidak ada batasnya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang jelas ketika kehidupan dibiayai dengan riba,
tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun kecuali hanya akan mendatangkan bencana dan malapetaka yang berkepanjangan. Masya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berhormati, Allah masih memberi kesempatan kepada kita harus ada kemampuan dan keberanian untuk membersihkan diri, utamanya membersihkan sesuatu yang menyebabkan kotornya hati, kotornya iman, kotornya ikhlas, kotornya niat, kotornya jujur yang hanya akan menghancurkan kepribadiannya antara individu maupun secara sosial masyarakat. Kalau sebuah masyarakat itu sudah menjawab masalah dianggap biasa, maka tata kemasyarakatan akan hancur dan kehidupan menjadi apa, menjadi gersang, menjadi kering. Tetangga misalnya makan kacang, misalnya katanya pokok diampurkan, dan itu saling mencurigai. Padahal itu adalah teman kita, tetangga kita, dan kita harus bersama-sama. Maka kuncinya, mungkin sudah nanti, wattaqullaha wa yu'allikumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ayat 282 Al-Baqarah ini ayat terpanjang, ayat yang paling panjang Al-Quran. Suratnya juga surat terpanjang Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu surat yang terpanjang. Ayat 282 ini juga ayat yang terpanjang di dalam surat yang terpanjang. Kerebuk apa ini? Kerebuk jual beli, kerebuk bisnis, kerebuk muamalah, nyambut gawe. Ayat yang panjang sekali. Artinya harus mendapatkan perhatian jika serius. Harus demikian lupa. Yang akhirnya wattaqullah, semua kegiatan bisnis kalian baik manusia, usahakan itu untuk meningkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, wa yu'allimu, Allah akan mengajari ilmu pun kepada kalian. Wa yu'allimullah, Allah akan mengajari ilmu. Allah bikulli syai'in alim, Allah Maha tahu segala sesuatu. Jadi kunci agar kita mendapatkan ilmu sehingga kita bisa memahami agama ini adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ilmu ketika tidak digunakan untuk takwa itu apa? Namanya adalah menjalankan perintah. Artinya ilmu di sana ada ketentuan-ketentuan. Ketika ilmunya diamalkan, itulah wujud dari meningkatkan ketakwaan. Maka ilmunya nanti akan menjadi ilmu yang tidak hanya sekedar ilmu yakin, tetapi meningkat jadi ainul yakin, kemudian puncaknya adalah akul yakin. Kalau tidak, ilmunya tinggi seperti apa tadi, tetapi ilmunya tidak bisa menjadikan orang itu mengamalkannya. Ilmunya tidak cocok dengan kelakuannya. Teorinya yang ngawur, prakteknya yang idul. Tidak itu tinggi ilmunya, banyak ilmunya, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan itu. Kenapa? Tidak digunakan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bahkan ilmunya tidak sedikit yang digunakan untuk menghalang-halangi agama Allah. Liyasudduna ansabilillahi, untuk nginggokke ajaran Allah, agama Allah. Kudune kuwi haram, nek malah halal, kudune halal, nek haram. Sing iso ngalalke barang sing haram, sing iso ngalalke barang sing halal, itu adalah orang-orang yang berilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak berilmu. Justru punya ilmu lah, maka dia malah bisa melanggar agama. Oleh karena itu, kecerdasan itu tidak menjamin. Kecerdasan kalau tidak disertai ketakwaan, justru itu akan menjadi racun, menjadi pedang, menjadi senjata yang sangat kuat. Kecerdasan yang dibimbing dengan ketakwaan inilah yang akan mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran dan persaudaraan. Maka tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya mengajar ilmu, tapi wattaqullaha wa yu'allimukum, bertakwa kepada Allah, ilmu kamu akan didapat. Kalau hanya mencari ilmu tidak berusaha untuk meningkatkan ketakwaan, maka kita bisa melihat dunia saat ini. Semakin banyak orang pintar, semakin rusak tatanan. Sing rusak alam sekitar itu kita butuh. Sing rusak udara jadi semakin kita butuh. Pintar udara bersih dicemari dengan mulut knalpot, dengan mulut udut. Jika knalpot kok pintar kok butuh juga bersih. Jadi kecerdasan dari ini, kecerdasan yang merusak. Berbeda dengan kecerdasan zaman Nabi, kecerdasan zaman sahabat. Kecerdasan zaman Nabi, zaman sahabat itu betul-betul mendatangkan kemakmuran. Tanahnya menjadi subur, udaranya menjadi bersih, lingkungan menjadi sejahtera. Sekarang kecerdasan ini justru
jadi bencana. Cerdas sebagai plastik, bekerja kalau tadi problem sampah plastik gimana? Tapi waktu itu kalau butuh kok tidak. Maka hati-hati dengan kecerdasan, dengan keilmuan, ketika tidak dididik oleh ketakwaan dan keimanan. Kalau itu untuk juga mungkin tidak begitu sistematis, saya atur, kemudian namun saya baca mungkin tetap bermanfaat. Nah, tidak akan